Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Earl Sebastian Purba dengan NIM F1D123040 dari Program Studi Teknik Pertambangan Angkatan 2023. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan tentang sistem dan evaluasi panas bumi yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Jarod Wiratama STMT. Panas bumi sendiri atau geotermal merupakan salah satu sumber energi baru terbarukan yang terbentuk di dalam kerak bumi. Di Indonesia sendiri, sumber energi geotermal tergolong cukup potensial. Kategori geotermal yang terdapat di Indonesia sendiri tergolong ke dalam kategori entalpi menengah hingga entalpi tinggi. Jenis pemanfaatan pada panas bumi ini terbagi menjadi dua, yaitu pemanfaatan secara langsung dan pemanfaatan secara tidak langsung. Pemanfaatan langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas dan atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan non-listrik. Pemanfaatan tidak langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi dengan melalui proses pengubahan dari energi panas dan atau fluida menjadi energi listrik. Adapun ragam pemanfaatan panas bumi di Indonesia dapat kita lihat penggolongannya dari gambar di samping, yang dimana di suhu 4 derajat hingga 10 derajat itu digunakan sebagai pompa panas geotermal, dan di suhu paling tinggi yaitu 371 derajat sampai 204 derajat Celcius digunakan sebagai PLTP, sistem flash steam, sistem dry steam, ataupun digunakan sebagai pemurnian mineral. Adapun case yang saya ambil di sini, pemanfaatan secara langsung itu yang pertama kolam pemandian air panas, yang kedua pengeringan produk pertanian, yang ketiga pemanfaatan panas bumi untuk budidaya ikan atau aquaculture heating. Dan untuk pemanfaatan tidak langsung umumnya digunakan sebagai sumber energi untuk PLTP. Masuk ke pemanfaatan langsung. Yang pertama, kolam pemandian air panas. Pemandian air panas merupakan salah satu bentuk pemanfaatan langsung sumber daya panas bumi yang terjadi secara alami akibat proses geologi di bawah permukaan. Air hujan yang meresap ke dalam tanah masuk melalui batuan berpori dan rekahan, lalu bergerak maju ke dalaman sehingga bersentuhan dengan batuan panas atau intrusi magma. Pada proses ini air terpanaskan hingga mengandung mineral seperti sulfur, silika, dan magnesium. Ketika tekanan meningkat, air panas ini naik kembali ke permukaan melalui patahan atau rekahan dan muncul sebagai mata air panas. Air panas tersebut kemudian dimanfaatkan secara langsung sebagai pemandian, baik untuk rekreasi maupun terapi kesehatan. Adapun cara kerjanya yaitu air panas alami muncul di permukaan melalui patahan atau dipompa dari sumur. Air ditampung untuk mengurangi sedimen dan menstabilkan kualitas pada air tersebut. Lalu suhu diatur dengan pencampuran air panas dan air dingin hingga nyaman untuk mandi. Kisaran 30 derajatan sampai 40 derajat. Kolam kemudian dibangun di dekat zona keluarnya air panas agar kehilangan panas minimal. Jika kandungan mineral terlalu tinggi, dilakukan filtrasi untuk mengurangi endapan tersebut. Contohnya dapat kita lihat seperti gambar berikut. Kemudian yang kedua, pemanfaatan secara langsungnya yaitu pengeringan produk pertanian. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk proses pengeringan hasil pertanian seperti gabah, kopi, jagung, rumput laut, dan ikan. Secara geologi, panas ini berasal dari reservoir air panas bawah permukaan yang suhunya cukup tinggi akibat pemanasan dari batuan panas atau magma dangkal. Air panas yang stabil suhunya ini menjadi sumber energi yang efisien dan higienis karena tidak bergantung pada cuaca. Namun, air panas bumi sering mengandung mineral korosif sehingga tidak boleh bersentuhan langsung dengan produk. Oleh karena itu, sistem pengering memanfaatkan heat exchanger sebagai media pemindah panas tanpa kontak langsung. Cara kerjanya, air panas dipompa dari reservoir panas bumi yang bersuhu 70 hingga 120 derajat. Kemudian air panas dialirkan ke heat exchanger atau penukar panas. Kemudian udara melewati heat exchanger lalu menjadi udara panas untuk pengeringan. Udara panas diarahkan ke ruang pengeringan berisi produk pertanian. Suhu pengering dikontrol sekitar 40 hingga 60 derajat Celcius agar produk tetap berkualitas baik. Air panas setelah digunakan dapat didistribusikan kembali atau dibuang ke permukaan yang aman. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan panas bumi untuk budidaya ikan atau aquaculture heating.
Panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai sumber pemanas air dalam kegiatan budidaya ikan dan udang air tawar. Secara geologi, panas ini berasal dari bawah permukaan yang telah dipanaskan oleh batuan panas atau intrusi magma. Kemudian air panas tersebut dialirkan ke kolam budidaya untuk menjaga suhu air tetap stabil. Suhu optimal memungkinkan ikan tumbuh lebih cepat, meningkatkan metabolisme, dan menurunkan tingkat kematian, terutama di daerah dingin atau dataran tinggi. Namun, air panas bumi sering mengandung senyawa mineral yang tidak cocok bagi organisme budidaya, sehingga panasnya harus ditransfer tanpa kontak langsung menggunakan penukar panas. Cara kerjanya, air panas dengan suhu 40 hingga 80 derajat diproduksi dari sumur panas bumi atau dialirkan dari mata air panas. Kemudian air panas dialirkan ke penukar panas atau disebut heat exchanger tadi, agar tidak bercampur dengan air kolam. Panas dipindahkan ke air kolam budidaya untuk menaikkan atau menstabilkan suhu. Suhu kolam dijaga pada kisaran optimal, misalnya 22 hingga 28 derajat Celcius tergantung jenis ikannya. Sistem pengatur suhu otomatis dapat dipasang untuk menjaga kondisi air tetap ideal. Kemudian fluida panas bumi dapat dikembalikan ke dalam tanah melalui sumur reinjeksi agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian lanjut ke contoh penerapan yang kedua, yaitu penerapan tidak langsung. Penerapan tidak langsung tadi yaitu digunakan untuk PLTP. Dapat kita lihat gambar di sini terkait sistemnya yang saya ambil dari jurnal. Pada gambar ini menjelaskan pemanfaatan sumber bumi untuk geothermal combined cycle. Teknologi OEC atau Ormat Energy Converter menggunakan uap sisa dan brine atau hot water untuk digunakan kembali menghasilkan listrik dengan generator berkapasitas kecil sebelum akhirnya diinjeksi kembali ke dalam bumi. Teknologi tersebut merupakan teknologi binary dengan sistem Organic Rankine Cycle atau ERC, yaitu dengan menggunakan fluida kedua sebagai fluida kerja. Dapat kita lihat alurnya di sini. Production well pad dimasukkan kemudian melalui dua proses, yaitu STG dan separation system. Dari separation system ini menghasilkan dua output, yaitu brine OEC dan brine OEC juga, namun melalui dua jalur. Kemudian di STG ini terbagi menjadi 4 jalur, bottoming OEC yang akhirnya outputnya itu menjadi reinjection wells. Kesimpulan, pemanfaatan panas bumi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, masing-masing dengan tujuan dan karakteristik yang berbeda. Pemanfaatan langsung menggunakan panas atau air panas bumi apa adanya tanpa konversi energi, sehingga cocok untuk aplikasi seperti pemandian air panas, pengeringan hasil pertanian, pemanas industri, budidaya ikan, dan pemanas rumah kaca. Penggunaan ini umumnya lebih sederhana, ekonomis, stabil, dan ramah lingkungan, meskipun tetap memerlukan penukar panas untuk menghindari dampak mineral geothermal. Sementara itu, pemanfaatan tidak langsung mengubah energi panas menjadi listrik melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, menggunakan fluida panas untuk menggerakkan turbin dan generator yang mampu menghasilkan energi listrik dalam skala besar. Dengan demikian, penerapan langsung memberikan manfaat praktis yang berdampak langsung pada kebutuhan sehari-hari dan produksi lokal. Sedangkan penerapan tidak langsung mendukung penyediaan energi listrik berkelanjutan bagi masyarakat luas, menjadikan panas bumi sebagai sumber energi strategis yang multifungsi dan ramah lingkungan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya ucapkan terima kasih.